Beginilah suasana di rumah Mukidi. Sehari-harinya dari ruang depan, suara percakapan tak henti-hentinya mengalir dari siapa saja yang tertarik untuk berdiskusi mengenai perbaikan kesejahteraan desa dan profesi petani. Sesekali, deru mesin roasting kopi bercampur dengan suara silang pendapat dan pertanyaan. Jadi teman-teman yang sama saya, Mbak, anggota himpunan saya dari semua. Itu semuanya saya dari. Angin lereng Gunung Sindoro yang dingin tidak menghalau ruang diskusi rumah Mukidi yang ada di desa Jambon, Gandurejo Bulu, Temanggung. Hari itu, rumah Mukidi kedatangan seorang pencari ilmu kopi dari kota Semarang. Bukan masalah pertanian, namun soal asal-muasal varian kopi serta saran penyajian kopi. Karena sang tamu itu adalah barista di sebuah kafe hotel ternama di Semarang. Demi barista yang belajar, Mukidi tanpa ragu-ragu menuangkan sekantung biji kopi hijau jenis luwak kualitas terbaik yang jika dimata uangkan, harganya Rp1.000.000 per kilo. Padahal, barista itu belajar gratis, tidak berbayar pada sang guru. Namanya Rino, barista dari Semarang, Hotel Blikita. Sebenarnya kesini tuh pengen belajar aja. Belajar bagaimana menikmati sebuah kopi itu seperti apa, menilai sebuah karakteristik kopi itu seperti apa, dan tentang bagaimana cara menyeduh kopi yang benar. Ternyata ini banyak pengalaman yang saya dapat, ada ilmu juga yang saya dapat secara cuma-cuma bahkan itu. Awalnya sih penasaran, bener gak sih yang diomongkan itu dia seorang dokter, atau bener gak sih beliau adalah seorang yang expert dalam bidang kopi, dan dia nggak main-main. Saya sempat tanya, ternyata Pak Mukidi itu belajar kopi nggak sekedar belajar, dia punya alat kopi nggak sekedar punya alat kopi, benar-benar dipelajari dari gimana itu biji kopinya, gimana itu rasanya, gimana nanti dia harus menyampaikan, menjualnya ke orang luar juga. Luar biasa banget. Mukidi, nama orang biasa. Ia bukanlah pejabat, apalagi kaum ningrat. Mukidi lahir dari keturunan darah petani. Hanya saja, kini Mukidi tengah berupaya agar petani murni tak kalah dengan mereka yang berdasi, yakni dengan mencipta sebuah sistem petani mandiri. Pengolahan ketika ada konservasi, terus ada aneka komoditas di kebun, terus dari komoditas itu bikin sebuah produk, terus bicara market. Nah, kalau dari 4 tahapan itu petani bisa menjalankan semua, ini luar biasa. Tingkat kesejahteraannya akan luar biasa. Karena di sini tidak ada hal yang terputus setelah produksi. Semua petani. Cuma tantangan terberat. Jadi petani di sini masih lihat, bener nggak sih itu mungkin itu satu petani. Yang kedua, mohon maaf, teman-teman yang biasa dengkulak, teman-teman yang dengkulak, makola, itu juga ini bahaya mungkin. Tapi sebenarnya mereka hanya melihat. Kalau konsep ini tertata dengan baik, saya yakin teman-teman yang biasanya beli di petani dengan harga gitu pasti akan gabung dengan saya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana saya membuktikan konsep ini. Inti saya gini, bikin himpunan gitu. Tapi himpunan tani, nanti petani itu kalau dibikin ke sini diproses himpunan tani, terus dikeluarkan dengan brand bersama. Nah, cuma nanti himpunan tani ini cuma jasa prosesing dan sistem penjualan. Karena ketika kita bicara robusta, sego panen warna berapa? 23,5. Saya patok robusta sudah rotasi harga 35. Nah, nanti masuk ke sini diproses, gitu, pakai merah. Jasa prosesingnya taruhlah sampai jadi biji 4.000, maka petani akan terima gitu. Jadi ini 35, nanti dikurangi 4.000, maka petani bisa terima 31. Ditambah fee, ini 1 kilo taruhlah
Rp100, berarti petani terimanya 39.000. Itu mimpi saya. Tapi ini butuh kejujuran dan komitmen, karena nanti ini akan ada yang merusui, Pak. Yang tadi mohon maaf teman-teman mahasiswa, kita akan merusui. Dan waktu belum nanti, ini tantangan beberapa. Lahir dan dibesarkan dari rahim petani, bertahun-tahun sudah Mukidi menyaksikan sendiri betapa siklus hidup petani selama ini masih kurang berpihak pada keadilan profesi dan belum memberikan dampak ekonomi sosial yang cukup berarti. Dari keadaan itulah, Mukidi lantas bertekad untuk membangun desanya dengan mendorong para petaninya menjadi lebih mandiri. Minimal ketika olahraga benar, komoditas apapun di situ, itu pasti akan tumbuh. Tinggal nanti kita lihat, cerita robusta ya, kalau ditandur selalu gugur kan gitu. Kalau cerita arabica ya memang di sini tetap. Kalau saya seperti itu. Lalu pada nanti ketika sampai tembakau itu pilihan lain. Artinya kan gini, ketika olahan benar. Nah kopi itu nanti ketika sampai itu kan banyak faktor dari tanah, terus dari tanaman pendamping. Itu mungkin satu-satunya ketika kita akan bicara arabica Temanggung. Nek ono tembakau nih, berarti ke Temanggung. Nah, itu kan sudah dirikan. Penyelamatan lahan kritis serta pertanian efektif dengan memerhatikan teras ering yang tepat. Hal itulah yang sedang diperjuangkan Mukidi untuk perubahan pengolahan lahan. Tak mudah memang, karena mengubah pola pikir turun-temurun dengan pemikiran pertanian modern yang juga memperhatikan lingkungan dan ekonomi. Semuanya butuh bukti. Demi bukti itulah, Mukidi mengolah lahannya sendiri. Ia konsisten menggunakan pupuk organik, serta mengembangkan jaringan pemasaran kreatif yang bertumpu pada kemaslahatan bersama. Jika dibandingkan dengan luasan lahan milik petani lainnya, milik Mukidi barangkali hanya sepertiganya saja. Itu pun masih ditambah dengan tantangan sejumlah penolakan warga yang rupanya masih kurang bukti untuk bergabung bersama Himpunan Tani Mandiri. Kopi sesungguhnya hanyalah sebuah eksperimen pertama untuk menularkan idealisme dan konsep pemikiran petani mandiri. Ia pun bertekad, setiap petani mempunyai kompetensi pada bidangnya. Saat musim tanam cabai, terong, dan sayuran lainnya, maka ada yang dapat mengarahkan dari hulu hingga ke hilir. Pun sama halnya dengan pertanian tembakau dan komoditas lainnya. Jejak Mukidi yang masih dalam tahap rintisan ini rupanya tidak sia-sia. Sekalipun masih 9 petani yang mau mengadopsi pemikirannya, kini Himpunan Petani Mandiri telah berdiri. Bersama 9 petani itulah, ia menyebarkan semangat dan pemikiran petani mandiri, termasuk mendorong para petani untuk berani maju dalam kompetisi kualitas komoditas di ajang nasional hingga internasional. Tak sia-sia, 4 petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Mandiri berhasil menyabet juara dalam lomba kopi berkualitas, sekaligus mendapatkan sertifikat khusus penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Himpunan Tani Mandiri tak pernah mau memaksa petani lainnya untuk bergabung. Namun, lebih banyak memberikan bukti nyata serta tetap membuka pintu bagi pertukaran ide dan ilmu. Seperti halnya Musiran, Ketua Gapok Tan Gemawang ini dengan terus terang menyatakan belum bergabung dalam Himpunan Tani Mandiri. Namun ia merasa mendapatkan banyak manfaat setiap kali berkunjung. Kita sebenarnya tinggal menyinkronkan saja dengan pemikiran Pak Mukidi. Artinya kalau saya sudah punya anggota di tempat saya, terus kita sudah mulai berikut ke arah sana,
kita tinggal ngepasti saja. Kita tinggal bagaimana kita itu bisa menyadarkan dari teman-teman di anggota kelompok tani itu bisa berwawasan untuk ke depan. Artinya kita tidak hanya berpikir bahwa petani itu ngene ya wis. Artinya kita di budidaya harus sampai paling tidak ya kita jual itu bukan jual kopi gelondongan. Kita kan kebanyakan begini ya. Jadi padahal kadang-kadang ya ini impian ekonomi. Kadang-kadang dijual sebagai ya. Diarak itu di ladang ya kira-kira kayak ini gelembora. Nah, ini kita tidak punya kopi bagus karena kopi sudah dijual sebelum waktunya. Nah, alasannya dua-dua tidak bisa mengkondisikan karena dengan kebutuhan mereka, kemudian dana cepot dan lain sebagainya. Bagaimana kita punya pemikiran bahwa kita paling tidak harus punya dana talangan untuk ini. Bagaimana kita itu bisa membeli produk petani ini dengan petik yang bagus dan kita bisa mengumpulkan dengan petik yang bagus. Nah, ini sudah kita upayakan dan besok pagi kita akan ketemu dengan pihak terkait, Pak Camat besok kita akan kumpul di tempat saya juga untuk merebut masalah ini bagaimana kecamatan itu juga bisa memikirkan ini tentang nasib petani dengan dana-dana yang ada di kecamatan karena untuk saat ini mungkin perhatian ke petani itu sudah bagus, cuman masih banyak yang harus dibenahi. Lain halnya dengan Mustafa, petani dari desa lain yang berjarak cukup jauh dari desa Mukidi ini justru bertekad bergabung sejak ia bertemu Mukidi pada sebuah acara non-formal. Mustafa, petani kopi yang mempunyai luasan lahan berhektar-hektar ini, berkomitmen untuk membawa pemikiran himpunan tani kepada petani lainnya demi pertanian ramah bumi dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi. Ya kalau saya lebih senang, lebih tahu tentang kopi dari budidaya sampai alhamdulillah penyajian kan gitu. Terus yang dulunya itu kopi itu petani seperti saya nggak punya harga tawar, sekarang kan saya punya harga tawar karena emang saya kelola posisi green bean atau kopi beras itu dengan baik. Kalau dulunya kan sebelum saya di kopi kan mertua ya tinggal petik jual ke pasar gitu. Dan yang sangat disayangkan itu para tengkulak itu memanfaatkan. Rata-rata petani kan untuk panen itu kan disimpan, jadi untuk kebutuhan apa baru dikeluarkan, misal nyadran ataupun kadeso ataupun ada saudara yang punya kerja, itu kan rata-rata di hari-hari yang penuh padat sebulan sekian kan gitu. Nah, kita kan ngeluar ke kopi, pas itu tengkulak itu harga kopi itu loh, yang biasanya 23.500 sampai jadi 21.500 dengan alasan kopi sudah menumpuk, terus kopi kualitas kurang bagus atau dan mau tidak mau kan kita harus lepas karena kebutuhan yang satu itu kan nggak mungkin bisa ditunda gitu. Berdaya, berdikari, dan mandiri dengan mengangkat potensi pertanian di rumah sendiri. Itulah misi khusus yang ingin ditekankan petani mandiri. Melalui himpunan petani itulah nantinya bisa menyokong kekuatan ekonomi petani. 9 petani yang bergabung dalam himpunan tani memang masih berupaya untuk menunjukkan bukti keteguhan tekad untuk berdaya bersama. Kemakmuran bersama tanpa jeratan tengkulak dan berbangga hati menunjukkan pada generasi bahwa petani layak untuk dihargai.